haleluya. Kita bertemu kembali dalam Pastor Marvel Channel, Bapak Ibu. Saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan saya masih dalam Issues of Life. Kalau kemarin dalam bagian pendahuluannya. Dan kali ini saya akan membahas tentang Issues of Life yang ringan-ringan saja gitu ya. Issues of Life tentang minuman keras atau yang memabukkan gitu ya. Karena saya tahu Bapak Ibu, iya kan? Oh, banyak bahkan di daerah-daerah Kristen gitu ya. Waduh, banyak orang yang minuman-minuman keras, mabuk-mabuk gitu ya, sampai membuat banyak kekacauan terjadi, rumah tangga bisa berantakan cuma gara-gara minuman keras gitu ya. Minuman yang memabukkan gitu ya. Nah, saya percaya bahwa Issues of Life ini seringkali terjadi. Jangankan di daerah-daerah, di kota-kota besar saja gitu ya. Banyak menghancurkan rumah tangga, banyak menghancurkan pribadi gara-gara apa? Minuman keras, iya kan? Ada orang yang sudah ketagihan minuman keras, ada orang yang ketagihan mabuk gitu ya. Kalau ada masalah, wah larinya ke minuman keras gitu ya. Seakan-akan dia pikir kalau misalnya minum minuman keras, wah pokoknya masalah saya lupa gitu. Tapi ketika dia sadar kembali, ya dia menghadapi kembali masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, saya percaya bahwa minuman keras ini adalah issues of life. Artinya ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan banyak orang, termasuk anak-anak Tuhan. Gitu. Hal-hal yang memabukkan gitu. Karena minuman keras ini cukup menggoda gitu ya. Cukup menggoda sebagian orang. Gitu, cukup menggoda orang-orang Kristen bahkan gitu ya, yang melewati berbagai persoalan dalam kehidupan dengan cara minum minuman keras, mabuk. Gitu ya. Nah, saya terlalu percaya bahwa Bapak Ibu, firman Tuhan selalu berkata tidak boleh gitu ya. Melarang orang yang minuman-minuman keras gitu ya. Karena kalau namanya minuman keras ini pasti mengandung alkohol gitu ya. Mengandung alkohol yang dia kalau orang mengkonsumsi ini dapat menyebabkan penurunan kesadaran gitu. Sesuai dengan definisinya bahwa yang namanya minuman keras atau minuman beralkohol itu merupakan minuman gitu ya, suatu bahan yang namanya bahan psikoaktif yang kalau orang mengkonsumsinya, orang meminumnya dapat menyebabkan penurunan kesadaran gitu. Dan berbagai hal yang terjadi, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, ketika seseorang mengkonsumsi alkohol, dia mengalami gangguan fungsi untuk berpikir, dia mengalami gangguan untuk berperilaku gitu ya. Kalau kita lihat orang mabuk gitu kan, wah pikiran dia, bahkan omongan dia udah meracau gitu ya. Omongan dia udah kemana-mana, nggak tahu dia ngomong apa gitu. Bahkan ada perubahan-perubahan perilaku gitu kan. Kalau berjalan sudah miring-miring, mata udah merah gitu ya. Setelah tampilan fisik gitu ya, sudah tidak menyenangkan melihat orang mabuk gitu. Karena yang namanya mengkonsumsi alkohol, dia akan mengalami gangguan fungsi berpikir, gangguan fungsi merasa, dan untuk berperilaku. Makanya orang kalau mabuk gitu ya, berperilakunya itu macam-macam. Bikin kacau, bikin konflik, bahkan bisa bikin kerusuhan gitu ya. Orang kalau sedang mabuk gitu. Jadi ada juga perubahan-perubahan yang terjadi. Ketika kita mengkonsumsi alkohol gitu yang dilarang oleh Tuhan, ada begitu banyak hal-hal yang terjadi. Orang bisa kehilangan konsentrasi, bahkan orang bisa mengalami ketagihan. Jangankan itu, yang namanya orang minuman alkohol terus-menerus itu bisa mengganggu kesehatan. Orang bisa dapat cemas, gelisah, gangguan tekanan darah gitu ya, mengalami halusinasi, bahkan bisa mengganggu sistem kekebalan tubuh. Jadi lebih banyak jahatnya daripada baiknya gitu. Tapi banyak orang suka gitu, banyak orang terlibat, banyak orang ketagihan dengan minuman keras yang memabukkan gitu. Oleh karena itu, dalam hal Issues of Life ini kita akan lihat gitu ya. Kita akan lihat Bapak Ibu, pernyataan-pernyataan Alkitab tentang minuman keras atau yang tentang memabukkan gitu ya. Kita akan baca beberapa ayat dalam Yesaya pasal 5 ayat yang ke-11. Kita lihat dulu kebenaran-kebenaran firman Tuhan tentang minuman keras dan tentang yang memabukkan gitu ya. Yesaya 5 ayat 11, firman Tuhan berkata, "Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras." Wow, Bapak Ibu. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras gitu. Ada orang yang pagi-pagi gitu ya bangun langsung minum 1 sloki, 2 sloki gitu ya. Pagi-pagi udah minum sampai malam terus dia cari minuman keras.
dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Ini anggur yang mengandung alkohol, karena di Israel sana ya kan ada anggur juga yang tidak mengandung alkohol, bisa diminum gitu. Tapi ini pasti anggur yang mengandung alkoholnya. Bangun pagi-pagi terus cari minuman keras, anggur yang mengandung alkohol gitu ya. Yesaya 5:22. Yesaya 5:22 berkata, celakalah mereka yang jago minum, yang menjadi jago minum. Wah, ternyata ada orang jago minum. Ya memang, jangankan dulu waktu Alkitab ini ditulis, zaman sekarang ini aja ada orang jago minum. Minuman keras tentu saja. Oh, jago Bapak Ibu gitu. Setiap hari mungkin nggak minum air putih, minuman keras terus. Wah, whisky lah, tuak lah, wah Bapak Ibu, cap tikus lah. Ada cap meong Bapak Ibu. Minum tuak, wah minuman yang mengandung alkohol. Jago dari pagi sampai malam. Karena orang sudah bisa ketagihan. Gitu ya. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Juara mencampur minuman keras, Bapak Ibu. Ini para bartender kadang-kadang jago mencampur minuman keras. Firman Tuhan bilang, celakalah mereka yang jago, juara, bahkan ini juara dalam mencampur minuman keras. Dilarang. Campur-campur minuman keras itu pun dilarang. Apalagi yang minum. Gitu. Jadi ada profesi-profesi yang juga dilarang Tuhan. Tentu yang mencampur minuman keras. Itu dilarang oleh Tuhan. Jago minum, juara dalam mencampur minuman keras. Campur ini, campur itu gitu kan. Bahkan dia tahu kadar alkohol segini. Bapak Ibu. Itu dilarang oleh firman Tuhan. Gitu ya. Kemudian di dalam Amsal 20 ayat 1, kita akan baca beberapa ayat firman Tuhan supaya kita tahu jelas bahwa Tuhan melarang gitu ya. Amsal 20 ayat 1 berkata, anggur adalah pencemooh. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut gitu. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung, mabuk tuh terhuyung-huyung karenanya. Oleh karena itu dilarang banget gitu, karena minuman keras beralkohol itu dapat mendatangkan ribut. Anggur minuman keras adalah peribut, pencemooh gitu. Makanya orang kalau lagi minuman keras, lagi mabuk gitu, wow, suka cari ribut Bapak Ibu, suka cari ribut, kepengennya berkelahi gitu. Jadi pencemooh, apapun yang diomongkan, karena nggak terkontrol lagi. Nah, karena itu firman Tuhan berkata, anggur itu pencemooh, minuman keras adalah peribut. Nggak bijak, kata firman Tuhan. Bahkan di tadi yang kita baca itu celaka. Gitu ya. Kemudian Mazmur 107 ayat 27. Mazmur 107 ayat 27. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Udah putus akal, gak punya kesadaran. Makanya orang kalau mabuk minuman keras, wah Bapak Ibu, bisa melakukan tindak kejahatan. Mencuri, maaf kata, memerkosa, melakukan hal-hal yang bentuk kejahatan yang bisa berakibat dihukum gitu. Kenapa? Karena yang namanya minuman keras, mabuk gitu ya, kehilangan akal. Gitu ya. Kemudian 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk. Tuh, pemabuk udah pasti berhubungan dengan minuman keras. Orang pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang pemabuk, orang suka minuman keras, nggak masuk surga. Itu kata firman Tuhan. Jadi jangan coba-coba minum minuman keras, gitu ya. Apalagi kalau Anda orang Kristen, jangan, gitu. Tidak masuk surga, firman Tuhan bilang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu lebih jelas lagi mengapa dilarang, mengapa dibilang celaka, karena ternyata orang pemabuk, minuman keras nggak masuk surga. Nggak masuk surga, gitu ya. 1 Korintus 5:11. 1 Korintus 5:11. 1 Korintus 5:11 berkata begini. Tapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Tuh. Jangan bergaul gitu.
Bahkan di sini bilang jangan makan bersama-sama, artinya jangan bergaul. Jangan hang out, jangan terus-terusan bergaul sama orang pemabuk, kata firman Tuhan. Nanti kamu akan ikut-ikutan. Dia akan mabuk, kamu juga nanti akan belajar. Nah, firman Tuhan bilang hindarilah bergaul dengan orang-orang yang semacam ini. Gitu. Ini dilarang oleh firman Tuhan. Jadi minum minuman keras, mabuk, itu dilarang Tuhan. Itu dosa, Bapak Ibu. Celaka. Nggak masuk surga. Bahkan Tuhan bilang nggak boleh bergaul dengan orang yang pemabuk. Tentu saja minum minuman keras gitu ya. Nah, di Alkitab Bapak Ibu, ini sebagai penguat dalam kehidupan kita. Ada contoh di Alkitab ini akibat minum minuman keras gitu ya. Akibat minum minuman keras. Ini kita pakai contoh dulu dalam Alkitab gitu ya. Kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 dan 21. Kita lihat beberapa contoh gitu ya. Kejadian 9 ayat 20-21. Nuh menjadi petani. Dia yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Tuh, kan habis akal Bapak Ibu. Putus akal tadi Tuhan bilang. Nuh ini dia bangun anggur, dia bangun kebun anggur gitu ya. Dan dia minum anggur pasti mengandung alkohol. Tuhan bilang mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Coba lihat. Namanya orang mabuk sudah nggak bisa jalan otaknya gitu. Mabuk dalam kemah dan gara-gara dia mabuk, satu anak itu ya, satu anak ngomong kan gitu kan, ada anaknya ngomong gitu. Akhirnya dikutuk sama dia. Justru gara-gara dia mabuk, dia yang salah sebenarnya Nuh. Gitu ya. Sampai anaknya lihat gitu ya, kasihan. Anaknya dikutuk gitu oleh bapaknya gitu ya. Ini akibat gitu ya. Bisa menimbulkan ketelanjangan, lupa daratan gitu. Hal-hal memalukan sudah nggak tahu dia gitu. Sehingga terjadinya juga pengucapan kutuk. Gara-gara sebenarnya Nuh mabuk gitu ya. Ini contoh-contoh di Alkitab akibat negatif daripada minuman keras. Jangan coba-coba minuman keras gitu ya. Kemudian dalam Kejadian 19 ayat 31, Kejadian 19 ayat 31 sampai 32. Contoh lagi akibat negatif dari minuman keras di Alkitab. Kejadian 19 ayat 31 sampai 32. Kata kakaknya kepada adiknya, gitu ya. Ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, pasti memabukkan, lalu kita tidur dengan dia. Supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Ini dosa sumbang, gitu. Dosa sumbang, gitu. Kakak adik bayangkan, mereka tidur dengan ayahnya, dikasih mabuk, ayah dikasih minum. Namanya orang sudah mabuk, ya sudah tadi tuh putus akal. Sehingga apa? Gara-gara mabuk, gara-gara minuman keras, terjadinya hubungan yang gak pantas. Hubungan yang sumbang, kata firman Tuhan. Gitu. Bagaimana mungkin seorang anak perempuan hamil dari ayah kandungnya sendiri? Gara-gara apa? Minuman keras. Gitu. Minuman keras salah satunya gitu. Mereka pakai minuman keras untuk membuat ayah mereka tidak sadar. Nah, ini contoh-contoh negatif dalam firman Tuhan. Bagaimana minuman-minuman memabukkan itu, minuman keras, itu bisa membuat orang gitu ya, nggak sadar, terjadinya kutuk, terjadinya hubungan yang tidak pantas tadi gitu ya. Kemudian juga ada Amsal 23 ayat 20 sampai 21. Amsal 23 ayat 20 sampai 21 gitu ya. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau ada di antara peminum anggur, lihat. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin. Dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Tuh, ini akibat negatif. Kalau minum menjadi pelahap gitu ya, minum anggur membuat orang jadi miskin. Gitu. Ya kalau orang kerjanya tiap hari dari pagi sampai malam cuma minuman keras, maaf kata, kemiskinan akan menghampiri. Gitu. Dan jujur kata Bapak Ibu gitu ya, yang paling banyak mengkonsumsi gitu, ada juga orang-orang berduit gitu ya, tapi yang paling banyak membuat keributan, yang paling banyak beredar minuman-minuman keras gitu kan, yang di daerah-daerah gitu kan, justru maaf kata dinikmati oleh orang-orang justru yang mungkin secara ekonomi tidak terlalu baik gitu. Banyak di kampung-kampung gitu ya, yang gak ada kerjaan, pengangguran, maaf kata gitu ya, yang padahal keluarganya mungkin tidak punya banyak uang, tapi suaminya atau siapapun gitu ya, kerjanya tiap hari adalah apa? Minum minuman keras, mabuk, Bapak Ibu. Mabuk. Mabo, orang timur bilang, mabo. Gitu.
akan membuat orang itu menjadi apa? Miskin, berpakaian compang-camping. Gitu. Kemiskinan akan datang. Kenapa? Kalau orang minuman keras terus, ya dia nggak mau kerja lah. Nggak punya semangat, nggak punya konsentrasi untuk bekerja. Gitu. Makanya jatuh dalam apa? Kemiskinan, kemelaratan. Akibat negatif daripada mabuk. Gitu. Oleh karena itu, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Nah, dalam penjelasan firman Tuhan tadi, Alkitab yang sudah kita baca tadi gitu. Yang banyak sekali Alkitab tentang melarang minuman keras, akibat-akibat mabuk minuman keras gitu ya. Dari penjelasan firman Tuhan tadi itu, maka dapat saya simpulkan bahwa yang pertama, minum minuman keras itu membawa celaka. Gitu. Membawa celaka dalam kehidupan kita, membawa celaka dalam keluarga kita gitu. Membawa celaka dalam banyak hal. Orang bisa melakukan tindak kejahatan gara-gara minuman keras. Membawa celaka deh gitu. Kemudian minuman keras yang kedua, minuman keras itu membawa apa itu? Keributan dan bisa berujung kepada masalah hukum. Apalagi zaman hari ini. Wow, bisa membawa ribut Bapak Ibu, bisa orang berkelahi, ujung-ujungnya bisa masuk penjara. Gitu. Ini dari penjelasan Alkitab dapat saya simpulkan. Selain membawa celaka, minuman keras juga membawa keributan, membawa pertengkaran, membawa kekacauan yang bisa berujung kepada terjerat dalam masalah hukum. Yang kedua. Jadi orang yang suka minuman keras kan gitu kan. Paling banyak orang yang minuman keras, kadang-kala kalau sudah ribut, sudah berantem, berkelahi, sudah membunuh orang kadang-kala bisa gitu ya. Saling tusuk-menusuk gitu karena sudah mabuk, sudah kehilangan akal, sudah nggak sadar gitu ya. Taunya hanya mendapatkan keberanian untuk berkelahi. Nah, ujung-ujungnya bisa berurusan dengan polisi. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, dapat juga kita simpulkan dalam Alkitab tadi yang kita baca firman Tuhan. Maka minuman keras itu tidak bijak. Dapat membuat malu satu keluarga. Kan nggak bijak. Bisa membuat orang malu Bapak Ibu. Yang minum adalah mungkin suami, tapi yang malu kadang-kala satu keluarga. Istri bisa malu, anak-anak bisa malu. Coba lihat tuh papamu tuh ada di got mana tuh gitu ya. Lagi berkelahi, itu papamu tuh lagi tidur di mana teriak-teriak. Kan malu keluarga. Kan gitu. Bisa membuat rasa malu gitu. Timbul ketidakbijakan gitu karena akal sudah mati. Karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan gitu ya. Kita hindarkan diri, apalagi suami-suami, bapak-bapak, juga ada juga ibu-ibu gitu ya, wanita-wanita yang minuman keras. Malu nanti. Kasihan anak-anakmu, kasihan keluargamu, kasihan istrimu, kasihan suamimu gitu ya. Kalau engkau minum minuman keras. Nanti engkau melakukan perbuatan-perbuatan yang akan memalukan keluarga. Bukan cuma kamu gitu, tapi ada keluargamu, keluarga besarmu juga bisa malu. Kalau engkau melakukan kejahatan, berurusan dengan polisi, yang malu siapa? Keluarga besar. Gitu. Padahal itu perbuatanmu. Makanya jangan minum minuman keras gitu ya. Kemudian yang keempat tadi kan, yang ketiga, minum minuman keras itu tidak bijak, bisa membuat rasa malu gitu ya. Yang keempat, meminum minuman keras membuat orang itu bertindak bodoh gitu. Tidak memiliki akal lagi, kehilangan akal. Bisa bertindak bodoh Bapak Ibu. Bisa memperkosa orang gitu. Bertindak bodoh. Tadi tuh dia buka baju, telanjang, bertindak bodoh. Gitu kan. Dapat melakukan tindakan-tindakan yang di luar daripada akal sehat. Orang mabuk gitu. Padahal mungkin ya orang begitu sadar, jadi orang yang mungkin penakut misalnya gitu kan. Tapi kalau lagi minum, jadi berani. Semua orang ditantangin gitu. Coba kalau lagi sadar gitu. Penakut gitu kan. Tidak berani gitu. Sehingga orang minuman-minuman keras itu bisa bertindak bodoh. Gitu ya. Kemudian yang kelima, dari penjelasan Alkitab tadi, firman Tuhan tadi, dapat saya simpulkan. Maka minum minuman keras itu dosa. Dilarang oleh firman Tuhan. Gitu. Tadi saya bilang ya, firman Tuhan menjelaskan. Pemabuk tidak masuk surga. Oleh karena itu, mabuk itu dosa Bapak Ibu. Mabuk itu dilarang keras. Minum minuman keras atau pemabuk itu dosa. Dilarang oleh Tuhan. Bahkan tidak akan masuk kepada kerajaan surga. Gitu ya. Nah, bagaimana supaya terlepas dari minuman keras? Ada orang yang sudah ketagihan. Gitu kan. Ada orang yang sudah ketagihan. Gitu ya. Minuman keras terus. Ada berkata, Pak, saya sudah sulit nih. Gitu ya. Minuman keras terus gitu ya. Keluarin uang, bisa buat orang miskin juga karena beli minuman keras terus. Beli minuman keras. Apalagi kalau lagi
keluarga lagi ekonomi tidak baik, dia minuman keras terus, bisa membuat banyak hutang terjadi, berhutang di kedai, untuk kedai yang jual minuman keras, ya kan? Uang dipakai untuk beli minuman, kan gitu. Jadi bisa buat orang miskin gitu. Nah, bagaimana bisa paling tidak cara-cara, langkah-langkah supaya kita bisa terlepas dari mabuk, dari minuman keras gitu ya. Yang pertama tentu saja, kita harus mengakui di hadapan Tuhan kalau kita punya kerinduan untuk lepas dari minuman keras. Tentu yang pertama kita harus sadar, kita harus datang kepada Tuhan, mengaku di hadapan Tuhan bahwa Tuhan, saya ini terlibat, saya ini ketagihan dengan minuman keras. Harus kita ngomong sama Tuhan, harus ada pengakuan dosa. Itu langkah paling pertama. Kita harus datang kepada Tuhan dan mengakui semua perbuatan kita, bahwa kita ini ketagihan minuman keras. Tuhan, saya ingin bebas. Nah, datang kepada Tuhan, itu langkah paling pertama dan utama yang harus kita lakukan kalau kita ingin terlepas dari namanya minuman keras. Gitu. Datang kepada Tuhan, sadar, pengakuan dosa kepada Tuhan, dan pengakuan bahwa Tuhan, saya terlibat ketagihan mabuk minuman keras. Gitu. Karena hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong. Minta Tuhan bebaskan, minta Tuhan lepaskan, minta Roh Kudus jamah. Gitu. Setelah kita sadar, kita mengaku kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, maka yang kedua Bapak Ibu, yang terikat dengan minuman keras gitu ya, ingin lepas, maka kita harus bangun kebiasaan-kebiasaan baru yang bermanfaat. Gitu. Yang bermanfaat. Orang kalau mabuk gitu kan, sampai malam, bangun pagi pun sudah kesiangan gitu ya. Begitu terus siklusnya. Siklusnya begitu terus, bangun pagi, badan rasa gimana gitu, akhirnya cari minum lagi. Karena sudah ketagihan. Nah, memang kita butuh bantuan dari orang gitu ya. Pasti kita butuh bantuan dari orang-orang untuk mendorong kita. Tapi kita datang dulu kepada Tuhan. Dan kedua, kita bangun kebiasaan-kebiasaan baru yang bermanfaat. Yang bermanfaat. Bangun kebiasaan baru yang bermanfaat. Kalau biasa mungkin, memang ini butuh perjuangan, udah pasti. Kalau biasa kita saban sore, saban malam sudah di tempat-tempat bergaul dengan orang-orang yang juga minum minuman keras. Kita bangun sekarang kebiasaan baru. Kita aktif ke gereja, kita aktif beribadah. Memang ini butuh perjuangan. Namanya menanggalkan daging. Harus dilakukan. Gitu, kita bangun kebiasaan baru yang bermanfaat. Kita beribadah, ya kan, lebih rutin lagi. Kita beraktivitas yang positif, gitu kan. Kita menerjunkan diri, konsentrasi mungkin. Kalau kita mau bekerja, kita bekerja, gitu ya. Kalau kita punya sebuah aktivitas, kita beraktivitas dengan positif. Ada orang berolahraga, gitu ya. Ada orang membangun kebiasaan hobi-hobi yang mendorong dia untuk yang positif-positif. Bisa. Apalagi kalau namanya beribadah, bangun kebiasaan. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus cari orang. Gitu. Cari orang yang bisa menolong kita. Apalagi kalau ketagihannya sudah begitu kuat gitu ya. Kita harus cari orang yang bisa mampu untuk menolong kita. Bersama-sama dengan kita. Cari bantuan kepada orang-orang yang lebih rohani gitu. Atau orang-orang yang tahu persis dengan hal dunia mabuk gitu. Dunia minuman keras. Orang-orang yang mungkin profesinya gitu ya. Sebagai seorang konselor gitu ya. Orang-orang yang psikolog bisa juga gitu ya. Apalagi kepada hamba-hamba Tuhan. Kita minta tolong untuk mendampingi, untuk mengarahkan, untuk mengingatkan gitu ya. Karena kita sudah bangun kebiasaan yang baik tadi. Kita juga bangun ibadah gitu ya. Bertemu dengan hamba-hamba Tuhan. Mungkin kita bisa ceritakan masalah kita. Sehingga apa? Kita bertemu dengan orang-orang ini. Kita butuh bantuan. Gitu kan? Kita mungkin juga butuh bantuan. Ini yang ketiga ya. Kita mungkin butuh bantuan kepada suami kita atau istri kita omongin. Atau kepada siapa keluarga dekat kita yang bisa kita percaya. Duh, saya ingin bebas nih dari minuman keras. Kita ngomongin gitu. Apalagi kalau orang kita omongin itu orang rohani. Orang lebih dewasa dari kita. Yang rohaninya lebih dewasa daripada kita. Kita butuh bantuan gitu. Karena yang masalah-masalah seperti ini kadangkala tidak bisa kita sendiri. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan ada orang lain mendampingi kita. Gitu ya, orang-orang lebih baik secara rohani gitu ya, untuk mengarahkan kita. Nah, kemudian yang keempat tentu saja, tadi yang ketiga ya. Yang keempat tentu kita sekarang mulai apa? Menjauhkan diri dari komunitas-komunitas kita. Biasanya kan orang kalau mabuk kan kadang-kala punya teman-teman sama pemabuk. Nah, kita menjauhkan diri dari mereka tadi, kata firman Tuhan. Jangan makan dengan mereka. Maksudnya jangan bergaul. Apalagi bergaul karib dengan sesama orang yang suka juga
minum minuman keras. Sekarang komunitas-komunitas kita, walaupun kita ada di daerah gitu, di kampung-kampung, ya kita mulai menjauhkan diri dari mereka. Kalau mungkin kebiasaan jam 6 sore sudah ada di tempat-tempat mabuk gitu kan, di pinggir-pinggir jalan sudah mulai mabuk. Nah, itu mulai kita undur diri dari mereka. Dengan teman-teman, dengan pergaulan seperti itu. Sehingga kita mulai bangun, mulai membangun kebiasaan baik, melepaskan diri dari pergaulan, dari komunitas-komunitas sesama pemabuk. Gitu, harus menjauhkan diri dari komunitas itu, dari lingkungan itu. Ini memang harus kita buat dengan sungguh-sungguh. Tuhan pasti tolong, gitu ya. Kemudian yang terakhir. Yang pasti hindari tempat-tempat penjualan minuman-minuman keras. Kedai-kedai gitu kan. Harus mulai hindari gitu. Kalau boleh ya uang yang kita punya kasih yang istri pegang gitu. Jangan kita yang pegang karena godaan itu akan muncul untuk pergi ke tempat-tempat yang menjual minuman keras. Kalau kita punya uang apalagi, mending kalau kita dapat uang kita serahkan kepada istri atau pada suami atau orang kita percaya, supaya kita nggak pegang duit gitu, sehingga ketika godaan datang kita nggak bisa beli, gitu ya, gitu. Jadi jauhkan diri juga dari tempat-tempat penjualan minuman keras. Kita minta pertolongan daripada Tuhan. Ini langkah-langkah yang harus kita ambil dalam kehidupan kita. Kita cari Tuhan, gitu ya. Kita cari juga bantuan orang, kalau kita mau cari bantuan orang, ya kan, untuk mengarahkan, mengingatkan kita kan, kita bangun kebiasaan-kebiasaan baru tadi itu yang bermanfaat, hobi-hobi baru, kita bekerja lagi, kita cari pekerjaan, atau kalau mungkin gitu ya, kita keluar dari sebuah tempat bisa juga, gitu kan. Kalau keluarga juga mau gitu kan, mungkin ada orang yang, saya pindah deh dari tempat ini, mungkin lingkungan tempat saya tinggal ini, lingkungan yang kalau saya masih tinggal di sini agak susah. Saya mau melepaskan diri dari minuman keras. Mungkin saya pindah tempat, pindah rumah atau pindah kampung. Ada juga begitu. Gitu. Kalaupun itu bisa dilakukan, ya silakan. Gitu kan? Silakan. Cari teman-teman yang lebih rohani. Itu juga kita harus lakukan, hindari tempat-tempat yang menjual minuman keras, gitu ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Ini issues of life. Ini nyata yang terjadi dalam kehidupan hari-hari ini. Juga yang terjadi kepada anak-anak Tuhan. Kadang-kadang sungguh memalukan gitu ya. Di daerah Kristen, sama Natal, sama Tahun Baru. Waduh, kerjanya mabuk, minum gitu ya. Ada di got, bangun pagi berkelahi kan gitu kan. Kalau ada hari Natal atau apa, Tahun Baru gitu ya. Waduh, orang pada minum mabuk gitu. Di rumah-rumah sediakan minuman-minuman keras yang memabukkan gitu. Padahal Natal bukan untuk itu, Tahun Baru bukan untuk itu. Kadang-kadang memalukan juga mendengarnya, melihatnya. Gitu ya, justru terjadi di daerah-daerah Kristen. Oleh karena itu mari Bapak Ibu yang terikat dengan minuman keras, mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Karena orang mabuk, peminum keras, peminum minuman keras tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Nah, oleh karena itu ini yang saya bagikan buat teman-teman semua pada bagian ini ya kan, issues of life, tentang mabuk, tentang minuman keras. Saya percaya Tuhan akan menolong kita semua. Kita akan bertemu kembali dalam issues of life, ya kan? Masalah-masalah yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita dengan tema-tema yang berbeda. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.